Game of the Year dimenangkan oleh Baldur's Gate 3. Dan siapa yang ngamuk dan berisik? Fans Spider-Man. You mean to tell me that Baldur's Gate 3 and Alan Wake 2 are better games than Spider-Man? Ajang bergengsi tahunan dunia gaming akhirnya selesai juga, The Game Award, dan akhirnya Baldur's Gate 3 terbukti sebagai Game of the Year 2023. Yang dimana gue udah bilang di video ini karena gue udah review dan gue udah mainin dan gue udah tahu ini udah pasti Game of the Year, dan ternyata gue bener. 2 kali berturut-turut gue bilang. Tahun lalu gue bilang Elden Ring, dan tahun sekarang gue bilang Game of the Year, dan kejadian lagi kan. Tapi di video ini kita akan lebih berat ngebahas kelakuan fans Spider-Man 2 yang ngamuk-ngamuk karena mereka udah masuk 7 nominasi tapi nggak menangin 1 award sama sekali. What? Give it to Spider-Man 2. No game came even close to Spider-Man 2. Baldur's Gate 3. Bro, no one has played these games. No one... Seperti yang kalian tadi bisa lihat, banyak banget konten kreator itu kayak kecewa, kayak protes. Kok bisa Spider-Man 2 itu nggak menang? Ya gue ngerti, kalau misalnya game yang udah lu cintai, yang lu gemari, tidak menang nominasi, bahkan sampai tidak menang Game of the Year, ya pasti lu kecewa banget. Tapi menurut gue, kekecewaan ini udah mulai terlalu meluap-luap. Jadi banyak banget orang yang bilang kalau Spider-Man 2 was robbed. Yang artinya ya kayak dimaling gitu, dicuri kemenangannya oleh Baldur's Gate 3. I don't care, Spider-Man 2 got robbed. It deserves so much more. So upset that Spider-Man 2 got robbed to a game where you can have a sex with a... Anjir, gue sampai batuk bangsat. Jadi dia ngamuk karena game Spider-Man-nya kalah sama sebuah game yang memiliki fitur di mana lu bisa berhubungan badan dengan beruang. That's funny bro, that's funny. That award was rigged. It's pretty obvious that Spider-Man 2 was robbed. Jadi dia bilang kalau ini semua curang gitu. Ini semua udah diakal-akalin gitu. Sudah disetting gitu biar Spider-Man 2 nggak menang. Ini yang lucu sih. The gameplay of Baldur's Gate 3 is literally rolling a dice. Dia bilang kalau misalnya Baldur's Gate 3 itu mainannya cuma lempar-lempar dadu. Ini mah kelihatan banget yang ngambekan bocah yang nggak pernah main Baldur's Gate. Terus dibales sama orang. And the gameplay of Spider-Man is pressing square. Batuk lagi gua. Ya pokoknya sekocak-kocak itulah protes orang-orang sama kemenangan Baldur's Gate 3. Sekali lagi gue bilang, gue paham banget kekecewaan kalian. Gue ngerti banget kalau kalian lagi sedih gitu, game favorit kalian nggak menang. Which is fine untuk mengekspresikan kekecewaan kalian tersebut, untuk ngamuk-ngamuk kecil lah. Buat gue ya wajar lah. Tapi jangan jadi komedi dong, nanti jadi konten saya. Bahkan sampai ada satu konten kreator bilang kalau ini konspirasi. Big Spider-Man 2 was the same thing happened in 2018. Because at the 2018 Game Awards, despite Marvel Spider-Man being one of the biggest games of that year and having a ton of nominations, it still took home 0 award. Now, some people are going to sit up here and say, well, it was just stiff competition both of those years. Some people are going to say, well, the Spider-Man games just weren't good enough. I call conspiracy. Konspirasi apaan? Apa yang mau dikonspirasiin dari ini semua? Apa manfaat dari konspirasi-konspirasi itu? Buat apa? Apa tujuannya? Biar ngapain? Kalau Baldur's Gate 3 menang tuh, negara mana yang hancur? Kalau Spider-Man 2 dimenangin tuh nanti ada adik kuasa tuh terganti gitu, nggak Amerika lagi gitu. Konspirasi macam apa yang pengen lu ini Rothschild turun gitu kalau misalnya Spider-Man 2 menang gitu? Nggak ngerti apa konspirasinya sebelah mana? Iya, gue paham kalian masuk banyak nominasi, tapi ya terbukti kalau misalnya Spider-Man 2 itu tidak bisa menandingi berbagai macam game lainnya di berbagai macam nominasi. Gue nggak ahli banget sama game, gue nggak mainin banyak game, gue bahkan lebih ke PC daripada konsol. Ya, gue nggak mainin Spider-Man 2, tapi gue ngeliatin gameplaynya. Tapi gue tahu bahwa Spider-Man 2 itu memang bagus, memang oke, tapi tidak punya semacam groundbreaking something. Ini satu-satuan gue aja ya, tapi mungkin Papa Tiri lebih bagus menjelaskannya. Tapi menurut gue, pertama betul, banyak banget gamer yang main Spider-Man 2 itu nggak main game lain. Jadi dia cuma main Spider-Man 2. Itu bener banget kalau misalnya kalian nemuin banyak komentar kayak gitu. Kedua, Spider-Man 2 itu menang defense. Betul, which is fine juga, nggak apa-apa gitu. Emang udah suka Spider-Man, suka sama Marvelan, suka sama game-game adventure, game-game yang karakter lu jalan-jalan pergi-pergi, bisa terbang-terbang antar kota. Banyak juga di Amerika kalau kalian tahu tuh bocil-bocilnya tuh punya konsol bukan PC, walaupun Baldur's juga sebenarnya bisa dimainin di konsol. Jadi emang udah banyak banget orang itu ya suka sama Spider-Man 2 karena Spider-Man-nya. Tapi dari Spider-Man 1 ke Spider-Man 2 dan di game-game di sekitarannya itu nggak ada groundbreaking, nggak ada inovasi, nggak ada, ya ada inovasi tapi tidak sebesar inovasi yang dihasilkan oleh game-game lainnya. Dan dalam hal ini adalah Baldur's Gate, yang dimana mereka menginovasikan sebuah game turn-based itu bisa jadi kayak begini, bisa jadi se-immersive ini, bisa jadi seru maininnya. Orang yang nggak suka turn-based jadi bisa suka turn-based, orang yang nggak suka D&D jadi bisa suka D&D. Story-nya juga engaging, karakternya menarik, ceritanya pengen lu ikutin, gak lu sepelein, mekanisme baru tapi nggak ribet, tapi bisa dipahami banyak orang. Orang-orang nggak perlu main BD1, BD2 untuk menikmati BD3. Orang-orang nikmatin BD3 karena dia adalah game baru yang
yang menyajikan banyak banget entertainment, banyak banget gameplay, banyak banget story dan keseruan di dalam gamenya yang bisa kita nikmati tanpa harus kita tahu game-game sebelumnya. Dan kalau lu bandingin dari Baldur's Gate 2 ke Baldur's Gate 3, itu jauh banget inovasinya. Spider-Man 2 tidak sewah itu. Wah buat para fans, tapi tidak wah buat gamers. Gue nggak bilang Spider-Man 2 itu adalah game yang jelek. Gue lihat Spider-Man 2 itu gamenya bahkan seamless gitu. Sedikit loadingnya, interaksinya banyak aksinya, banyak eksplorasinya. Ya tapi gamenya dari dulu ya gitu-gitu aja. Lu karakter utama, ketemu karakter lain, terus gebuk-gebukan musuh. Kalau ada icon ini lu ngindar, kalau ada icon ini lu tangkis. Lu bisa upgrade skill, lu bisa side quest, lu bisa ngumpulin hal-hal aneh di game, lu bisa pindah-pindah kota, lu bisa ganti karakter. Dari Arkham series juga udah ada, tapi sekarang Spider-Man. Dan dari Spider-Man 1 ke Spider-Man 2 pun juga ada upgrade, tapi not that much. Kalaupun gitu ya, kalaupun Baldur's Gate itu nggak ada tahun ini, Baldur's Gate 3 tahun lagi gitu ya, gue yakin pun Spider-Man nggak bakal menang. Masih ada Alan Wake, masih ada Zelda, minimal Zelda keluar menang. Karena Zelda masih lebih ada inovatif ya dalam dunia gaming menciptakan game. Itu Zelda harus dihargai. Spider-Man 2 menciptakan apa yang lebih bagus dibandingkan mekanisme yang diciptakan baru sama Zelda. Sekali lagi poinnya, gue nggak bilang Spider-Man 2 itu game jelek. Itu game bagus, game oke. Fans pada senang, yang nggak fans pun juga bisa nikmatin, yang punya konsol pun bisa nikmatin. Lebih rapi, lebih mulus, lebih cantik daripada Spider-Man 1. Tapi ya itu, cuman itu. Kalau kalian mau ngomong ke belakang gitu, RDR 2 tahun-tahun lalu gimana bang dan lain-lain, ya itu omongan yang nanti. Tapi gue ngomongin yang sekarang. Bisa gue pastikan kalau nggak ada konspirasi di balik itu. Memang Baldur's Gate secara dunia gaming menurut gua, secara pembuatan game, community bahkan, Baldur's Gate itu lebih bagus. By the way menurut gua ya, kalau misalnya yang bikin konten itu konten kreator gitu, konten kecewanya, wah gitu Spider-Man 2 was rough, gua tuh curiga mereka bikin buat konten gitu, buat rame aja, buat nyenengin fans-fans bocilnya untuk ngikut ngamuk bersama gitu. Padahal mereka dalam hati juga kayak mungkin diam-diam kayak udah tahu gitu, ya biasa aja gitu dan lain-lain. Tapi ini kecurigaan gua aja ya, tapi gua percaya kalau mereka tuh buat kontennya biar rame gitu kan. Konten ngamuk-ngamuk pasti lebih rame daripada konten yang oh ya kita kalah tidak apa-apa gitu. Tapi ya menurut kalian gimana? Komen di bawah. It's good to be back. Sebenarnya gue masih agak batuk, masih agak pilek ya. Gue sakit beberapa hari ini dan banyak banget kerjaan di bulan Desember ini. Jadi ya kalau kalian nungguin hi I'm back, dan kalau kalian suka dan pengen support gue, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol warna biru di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian klik tombol join atau gabung sehingga kalian bisa join Discord private gue dan kita bisa ngobrolin Baldur's Gate 3 atau kenapa Spider-Man itu wajib kalah. Ya itu aja dari gue. Sekian radius yang hamut episode kali ini, dan untuk kita semua stay clean and sound.